Oke, welcome back on Science on Tech Channel, teman-teman. Masih di serial Golang Basic ya. Sekarang kita akan teruskan materi kita di bagian functions. Masih di bagian first class functions ya, di bahasa pemrograman Go. Sekarang kita akan masuk ke poin keempat, teman-teman. Di mana di bahasa pemrograman Go itu functions bisa mereturn sebuah functions lagi, teman-teman. Atau functions as a return value. Jadi kita bisa membuat sebuah functions yang mereturn functions lagi, teman-teman. Ya, biar teman-teman nggak bingung dan makin ngerti, kita coba cek ke contoh codingannya ya. Seperti biasa, entry point, teman-teman. Misal, gue bikin type di sini, teman-teman. Type fn yang adalah functions mereturn error. Oke, nggak ada yang aneh dengan ini ya. Kita udah belajar bahwa di bahasa pemrograman Go yang support first class functions ya, bahwa functions itu bisa menjadi tipe ya. Lihat di nomor pertama. Ya, functions as a type. Oke, misal gue punya type fn yang adalah type-nya adalah functions yang tidak menerima parameter apapun dan mengembalikan nilai error. Oke, misal gue bikin function lagi, teman-teman. Func, misalkan builder function, misalkan. Mengembalikan sebuah fn. Nah, di sini kelihatan ya. Builder functions kan sebuah functions ya. Mengembalikan sebuah fn. Fn itu apa sih? Fn itu functions, teman-teman. Ya, jadi sebuah functions mengembalikan sebuah functions lagi. Oke, nah kebetulan ini pakai type alias gitu ya, fn yang sebenarnya adalah func error gitu ya. Ini juga kita bisa langsung tulis di sini, teman-teman. Misalkan func error, ini juga nggak masalah. Oke, tapi kalau teman-teman pengen konsisten gitu ya bahwa func error ini adalah fn, ya udah pakai fn aja gitu ya. Jadi pada saat nanti teman-teman pakai tipenya di functions lain, kita nggak perlu ngubah codingan banyak-banyak gitu ya ketika functionsnya berubah ternyata. Paham ya? Nah, maka si builder functions ini akan dipaksa, teman-teman. Akan dipaksa untuk mereturn sebuah functions lagi. Return sebuah functions, ya kan? Functions error. Nah, paham ya? Nah, teman-teman jangan jangan keliru ya bahwa error di sini tidak ada kaitannya dengan builder functions, teman-teman. Oke, functions di sini tidak akan otomatis dieksekusi oleh si builder functions. Ingat ya, ini seperti kita mempassing sebuah functions atau memberikan atau mengassignment sebuah functions ke dalam variabel gitu. Ya, dia tidak akan dieksekusi secara otomatis. Contoh misalkan, di sini gue print inner functions misalkan ya. Di bawah gue bikin from println sorry, ini outer aja ya. Ini outer functions, ini inner functions. Jadi functions yang di dalam gitu ya. Oke. Paham ya? Nah, ini return nil. Kalau misalkan di bawah ini gue eksekusi ya, builder functions. Yang keluar hanya akan outer functions aja, teman-teman. Kenapa? Karena ini hasil baliknya adalah sebuah functions yang tidak dieksekusi lagi dong. Ya, ini gua run, lihat hasil outer functions. Inner functionsnya belum dijalankan. Kecuali kalau gue eksekusi lagi. Ya, kita coba cek. Lihat, outer functions, inner functions. Bang, bisa dieksekusi lagi nggak? Ya nggak akan bisa. Kenapa nggak bisa? Berarti error. Tuh. Kenapa nggak bisa? Karena hasil kembali dari functions ini, dari inner functionsnya adalah error. Bukan functions lagi, makanya nggak bisa dieksekusi lagi. Paham ya? Karena kalau ini kita masukin ke dalam variabel, misalkan f sama dengan builder functions, f ini adalah fn, ya kan? Builder functions kalau dieksekusi kan keluarnya fn, ya kan? Berarti si f ini sekarang karena sudah dieksekusi, hasil fn, ya kan? Paham ya? Oh, berarti f ini sebenarnya bisa kita eksekusi lagi, gitu. Yang hasilnya adalah error, ya. Return sebuah tipe error maksudnya, gitu ya. So, kalau kita println error misalkan gitu ya, go run main.go. Nah, lihat, outer functions-nya dapat dari sini, builder functions gitu ya. Inner functions-nya dapat dari yang f, eksekusi f ini. Oke, errornya di print. Errornya nil, kenapa? Karena di sini return nil gitu ya. Nah, satu contoh lagi teman-teman. Misalkan ya, func error ini kita nggak mau langsung tulis sebagai return value. Misalkan kita bikin dulu jadi sebagai functions composite literal. Kita mesti ingat ya bahwa kita bisa menyimpan sebuah functions ke dalam variabel ya di Go ya. Ini kita pindahin misalkan ke f di sini. Oke, kita return si f-nya. Itu bisa, teman-teman. Nggak ada masalah dengan ini. Di Go itu, as long as type-nya sama gitu ya, dalam hal ini kan f ini adalah functions error. Ya.
builder functions harus mereturn sebuah fn yang adalah functions error juga, ya kan? Nah, type mereka sama nih, teman-teman. Maka si f ini bisa kita return sebagai return value di functions builder functions. Oke? Paham ya? Bang, bisa nggak kalau misalkan ternyata hasil returnnya adalah functions yang punya parameter lagi, misalkan? Bisa. Contoh, misalkan ya, gue punya functions multiplier, misalkan ya, menerima satu parameter namanya base in, menerima satu parameter namanya base, tipenya in gitu ya. Mereturn sebuah functions dengan parameter in dengan hasil return in. Ngerti ya cara bacanya ya? Jadi functions multiplier ini menerima satu parameter namanya base dengan tipe in gitu ya, mereturn sebuah functions ya yang menerima parameter in, oke, mengembalikan nilai in lagi. Paham ya? Jadi ini satu functions yang terpisah. Artinya ini satu function, satu paket yang jadi nilai kembali dari multiplier gitu. Yang jadi tipe dari nilai kembali functions multiplier. Ya, paham ya? Misal ini gua return sebuah functions, misalkan let's say a in gitu ya, kembali nilai in. Oke, return base dikali a misalkan. Oke, ini sudah memenuhi teman-teman. Kenapa? Kita lihat, kita cek satu-satu ya. Multiplier adalah sebuah functions yang harus mengembalikan nilai functions gitu ya, dengan tipe functions, menerima parameter integer, mengembalikan integer lagi. Kita lihat hasil returnnya. Ya, returnnya adalah sebuah functions, oke, menerima satu parameter namanya a dengan tipe in, cocok ya. Ini in, dengan nilai kembali integer, sama cocok juga nih, mengembalikan nilai in. Maka ini boleh. Paham ya? Gue coba pakai teman-teman nih. Triple misalkan. Triple itu adalah multiplier berbasis 3 ya. Coba pakai multiplier basis 3. Gue pengen resultnya adalah resultnya adalah triple sebanyak 2 kali. Berarti kalau gue print berapa dong? Berarti 3 dikali 2. Karena kan triple 3 ya. Stepnya 3. Dia 2 kali 3 gitu ya. Berarti 2 kali 3. Go run main.go. Tuh lihat. Paham ya? Misalkan double, ya udah kalau double tinggal multiplier 2 gitu kan. Paham ya? Ngerti ya? Jadi kita bisa bikin functions yang nantinya bakal bisa dieksekusi lagi gitu ya. Triple ini kan sebuah functions ya. Cuman kita harus masukin dulu kan triple ini adalah multiplier berapa kali sih gitu kan. Dalam hal ini kan triple itu multiplier 3 ya kan. Double itu multiplier 2 gitu. Jadi kita bisa bikin satu generic functions gitu ya yang umum gitu ya. Oh, multiplier itu adalah kelipatannya gitu dan itu dynamic bisa diisi berapapun. Terus nanti berapa kalinya bisa kita eksekusi lagi gitu ya pada saat function multiplier-nya sudah diinisiasi. Oke? Ngerti ya maksudnya ya? Ini adalah functions as a return value, teman-teman.